Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani, gua dari Seribu Roti. Lu bisa pesan roti di 0818 385 925. Gua ulang lagi 0818 385 925. Gue juga jual jasa digital marketing. Jadi atau digital marketing tuh paling gampang kalau buat orang awam tuh pasang iklan baris ya. Jadi kalau lu nulis misalnya eh, 1.000 roti terus atau roti yang keluar 1.000 roti ya itu namanya digital marketing. Simpelnya kalau zaman dulu kan lu iklan di koran gitu ya, lu datang ke toko, lu pasang iklan baris tiga baris biasanya. Nanti keluarlah di koran gitu. Nah, kalau sekarang karena dunia sudah beralih ke digital, kita mainnya di internet, keluarlah jasa pasang iklan baris itu. Yang selanjutnya gue juga software developer. Gue nggak tahu apa bedanya software developer sama software engineering. Gue pernah tanya juga jawabannya, yang satu maintain, yang satu develop. Cuma gue nggak tahu yang zaman dulu sama zaman sekarang, atau gue mungkin nggak terlalu banyak berinteraksi dengan software house. Jadi pengalaman gue biasanya kalau gue dan lingkungan terdekat gue itu ngerjain dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari analis, bikin codingnya dan lain sebagainya itu nyaris hampir satu atau cuma dua orang. Jadi gue nggak heran misalnya WhatsApp punya 16 engineer bisa bisa bikin software yang dipakai 500 juta orang waktu dia mau diakuisisi. Software yang pernah gue buat macem-macem, software yang pernah gue bikin juga macem-macem, software yang bisa diimplementasi juga macem-macem, mulai dari email marketing tuh blaster ya, WhatsApp, SMS, WA, blaster, terus payment, ya integrasi payment. Sebenarnya gue juga punya software payment, cuman kepentok di izin Bank Indonesia, jadi software itu sampai sekarang masih vakum dan gue belum ada napas lagi buat ngurus izinnya. Software sih udah jadi sama kayak CTO nya HubSpot ya, yang pernah bilang bahwa kadang-kala masalahnya bukan di technical. Jadi kalau lu bikin produk ya lu jual aja dulu gitu, karena belum tentu masalah di technical. Dan orang yang familiar atau paham dengan programming sebenarnya memang technical bukan masalah utamanya, tapi lu bisa ketemu nggak masalah apa yang mau dipecahkan gitu. uh, Macam-macam, ada e-commerce, ada ERP, enterprise resource planning. Software yang menurut gue paling berat adalah ERP, walaupun itu small ERP, karena ERP itu sederhananya sebenarnya software accounting ya kalau menurut gue, walaupun ada yang skalanya jauh lebih gede lagi, lebih besar lagi, yang lebih detail. Gue masih belum sampai ke tahap itu, gue lebih ke middle ke bawah lah ya. Jadi bisnis besar banget enggak, kecil banget juga terlalu kompleks ya. Sebenarnya kecil bisa, tapi cuma pakai berapa modul lah. Karena gue bikin mulai dari purchase sampai dia jadi laporan keuangan. Jadi mulai dari lo perencanaan ya, purchase, lo bikin PO, lo bikin invoice, lo bikin macam-macam lah, inventory dan lain sebagainya. Lo bikin rencana produksi, eh, rencana pengiriman dan lain sebagainya, penggajian gitu ya. Begitu klik langsung jadi laporan keuangan. Itu software yang menurut gue paling kompleks yang pernah gue buat sepengalaman gue. Ya software-software lainnya ya umum sih ya, semua orang gue rasa juga bisa. Lo nggak harus beli di gue, lo nggak harus pesen jasa ke gue, lo bisa juga di sesama software developer yang tipikalnya kayak gue bikin apps, bikin web, bikin desktop juga. Jadi kadangkala ada hal-hal tertentu yang kecil mungkin, atau yang skalanya terlalu kecil, atau yang sebenarnya bisa di solve dengan software desktop yang nggak harus juga pakai web base menurut gue. Memang ada lebihnya satu dan lain hal, uh, termasuk juga apps. Cuma gue nggak akan bahas detail karena ini bukan soal itu. Ini kita mau bahas balik lagi soal uh,
apa sih bedanya bisnis biasa dengan software gitu ya. Jadi kalau orang bilang sebenarnya valuasi itu hanya efek, dan semua yang disebut kayak GMV dan lain sebagainya itu menurut gua, sepengalaman gua bikin dan menghitung valuasi ya, itu hanya faktor pendukung untuk atau asumsi bahwa suatu saat gua akan mendapatkan penghasilan sekian. Intinya sih itu. Gua nggak peduli lu pakai metode apa karena gua kenyang bikin gituan. Itu tujuannya hanya untuk meyakinkan orang lain, entah karyawan, entah investor, entah vendor, entah partner, pokoknya semua stakeholder lah kalau bahasa kerennya lah. Semua stakeholder itu semua pangku kepentingan, ya, yakin bahwa lu akan mencapai itu gitu. Itu sih, itu jadi sebenarnya hanya sebagai data pendukung. Asumsi yang data pendukung yang digunakan sebagai asumsi untuk meyakinkan bahwa perusahaan akan mencapai penjualan segitu dengan keuntungan sekian, sehingga wajar kalau nilainya sekian gitu. Ya nanti sebenarnya kalau lu udah paham akuntansi dasar, lu udah bisa ngitung valuasi sendiri sih. Nah, cuma ada poin penting yang gue pengen sampaikan adalah, dan ini kebetulan juga keren sih. Ini lu tinggal tergantung mau lihat dari sisi mana aja, karena uh, ada faktor leadershipnya juga ya, yang menurut gua luar biasa, cuma belum terjawab sama orangnya. Gua udah tanya ya. uh, ada faktor yang akhirnya dan ini hebat lah menurut gua, karena gampangnya gini, lu kerja, lu dipanggil, terus lu jadi CEO lah, kita berandai-andai lah. Kalaupun lu nggak CEO ya lu mungkin level direksi. Kalau lu nggak di level direksi mungkin manajer. Lu nggak manajer mungkin levelnya supervisor. Cuma mungkin ya tadi karena beberapa perusahaan SOP-nya belum standar ya, jadi eh, otoritasnya sampai di mana, SOP-nya itu ya. Job desk-nya juga nggak clear, jadi siapa yang jadi anak buahnya atau siapa yang jadi eh, subordinatnya gitu ya kalau bahasa halus ya. Siapa yang jadi atasannya, terus batasan wewenangnya itu belum ada juga walaupun perusahaannya udah besar. Sehingga kalau ngelihat dari case-nya ini hampir bisa dibilang wah butuh extra effort untuk perusahaan yang SOP-nya belum terjadi, atau SOP-nya memang belum terjadi tapi top manajemennya belum siap. Karena lu bisa bayangin ini kuat banget power leadershipnya, dan ya sebenarnya gue kurangannya bahasa aja sih. Kalau bahasa Inggris gue lancar mungkin ya gue bisa diskusi atau gue bikin podcast lah. Gue berharap bisa podcast dengan orang-orang seperti yang punya karakter kuat kayak gini gitu. Ya kayak kemarin gue punya kesempatan untuk berbagi cerita di salah satu kampus besar, bukan cuma di lokal tapi di dunia ya, tentang pengalaman gua gagal di mahasiswa mereka yang kampusnya juga bukan kampus biasa gitu. Balik lagi soal software, ya gue bolak-balik jelasin. Jadi sebenarnya kan kenapa software itu beda, balik lagi ya. Karena ini misalnya ini lu punya duit, yang bikin startup itu menarik kan karena gimana orang biasa jadi luar biasa gitu. Walaupun uh, dekakorn yang terakhir ini, yang satu sih oke ya, dari nggak punya duit terus bisa jadi gede gitu ya. Walaupun masih ada missing link, masih ada uh, cerita yang hilang menurut gua, karena gua baca laporan keuangannya, dari lu nggak punya apa-apa tiba-tiba lu jadi punya saham dan nilainya nggak sedikit gitu. Sementara yang satu berawal dari invest 200 juta terus di ujung malah jadi saham minoritas, bahkan bukan minoritas lagi, minoritas, karena hampir 1%-nya kayaknya nggak ada gitu. Jadi
karena itu kondisinya begitu, jadi gue belum bisa jadiin itu sebagai pakem gitu, bahwa software ini menarik buat anak muda, buat lo yang mungkin masih sekolah, lo mungkin sekarang masih SMK, atau lo masih kuliah dan lo bermimpi bahwa hanya dengan modal skill lo bisa besar gitu ya. Itu jadi setengah menarik, karena yang lo lihat sekarang sudah IPO itu orangnya dari keluarga mampu gitu ya. Lo bisa trace, lo bisa buka, atau lu paling gampang lu cari aja LHKPN, laporan keuangannya dia, kan lu bisa lihat salah satu menteri itu asetnya aja 1 triliun gitu. Ya mungkin sekarang setelah dia sudah go public, gua nggak tahu waktu pas dia masih, yang jelas orang tuanya juga bukan orang sembarangan. Lalu balik ke software, yang bikin software menarik sebenarnya waktu gua mulai memahami akuntansi, sedikit akuntansi dengan baik. Ya balik lagi, kalau lu pengen tanya background gua belajar dari beragam orang, ada yang S1-nya akuntansi, semua rata-rata akuntansi, kebanyakan akuntansi. Dia kerja di kantor akuntan publik ya. Yang satu lagi pasca sarjana, kalau lu biasa sebut, mungkin sebutnya master, S1-nya akuntansi, S2-nya akuntansi, sekolahnya juga IPS gitu ya. Jadi sejalur semua. Yang satu lagi juga doktor, yang sekarang kalau gua nggak salah jadi eh, salah satu orang lah di salah satu BUMN yang terakhir gue chat kalau gue nggak salah, lagi ngurusin mau IPO. Ya gue nggak bisa sebut nama perusahaannya, intinya begitulah. Gue belajar di situ, cuma gue memang nggak seahli mereka, karena mereka memang fokusnya di akuntansi, kalau gue kan backgroundnya memang di usaha. Jadi balik lagi, artinya untuk berbicara seperti ini gue punya sedikit dasar lah, nggak buta-buta amat gitu, bukan ujuk-ujuk juga, karena gue matang, karena gue ngejalanin. Jadi karena duitnya duit langsung dari sendiri dan lingkungan, entah keluarga, entah temen, entah bank, jadi gue tahu persis bagaimana akuntansi ini terjadi. Nah balik lagi soal software, nah kenapa sih gue bolak-balik kritisi kalau uh, apa namanya, nggak semua yang kita lihat atau kita dengar di berita itu benar-benar startup, khususnya yang bukan software murni. Karena logikanya begini, ini kas 10 juta gitu ya, 10 juta gitu ya, yang 10 juta kan, terus abis itu lu lariin ke arus kas, misalnya lu jadi software, misalnya ini 10 juta gitu ya. Ini software aja nih, gue simpel-simpel aja karena baterai gue udah mau habis nih. uh, jadi software kan, nah software ini kan bisa dijual berkali-kali nih. Ya misalnya bulan sekarang 1 juta gitu, bulan besok 2 juta gitu ya. Nah, growth-nya naik lah. Ini nanti nyebutnya pada ARR atau MRR. ARR tuh annual recurring revenue, ini kalau SAS, software as service. Terus kalau MRR itu monthly recurring revenue. Terus misalnya naik jadi 6 juta dan seterusnya lah. Terus gross profitnya misalnya kayak Digital Ocean, kalau gue nggak salah itu hampir di atas 50% ya kalau gue nggak salah ya. Ya intinya kalau software tuh costnya sedikit gitu, dan dia mungkin bisa 60 sampai 80% kali ya profitnya, gross profitnya ya. Dan waktu dia mau expand juga, kemarin gue udah jelasin, gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu, gue cuma memperbesar ini aja cost di server, dan kalau gue memang perlu SDM aja gitu ya. Selebihnya paling iklan kalau lu produknya bagus, gua rasa SEO lu pasti jalan, search engine optimization atau referral. Kita nyebutnya kalau bahasa lama namanya word of mouth, jadi dari mulut ke mulut, oh si software ini bagus ya, dia bisa menyelesaikan masalah gua dan lain sebagainya. Tapi tak kalah, kenapa sih yang gue kritisi, tak kalah lu mulai punya fix asset, sama kayak gue dulu masih main di pabrikasi. Jadi gue terima bahwa pabrikasi tidak bisa di scalable semudah software gitu, karena
Setiap kali dia mau naik kan gue mesti invest gitu ya. Misalnya ini satu toko 10 juta gitu kan. Ini kan gue kalau nih 10 juta gue berharap dari sini nih. Misalnya ini untungnya 10 juta gitu ya. Dari sales gue misalnya eh, 60 juta gitu kan yang kemarin gue udah jelasin kan. Dan gue harus nunggu ini eh, sampai gue cukup untuk buka outlet baru gitu. Jadi kalau jaringan kopi buat gue bukan startup gitu. Jaringan kopi ya. Di luar namanya kayak Starbucks lah yang gede, Jiko gitu ya. Kalau di luar ada yang namanya Lasin Cafe dan kemarin juga bermasalah karena begitu diaudit penjualannya nggak sebesar itu. Banyak fraud lah. Dia listingnya di US, beroperasinya di Tiongkok. Terus bermasalah karena begitu diaudit dengan auditor dari US banyak yang dibuat bubble gitu dan itu bermasalah sehingga sekarang juga lagi diajukan undang-undang bahwa semua perusahaan Tiongkok yang listing di Amerika mau diaudit dari auditor Amerika gitu. Biar transparan gara-gara si Lucin ini sendiri. Ya make sense karena secara logika ya begitu lu main di fix asset ya lu begitu buka kayak jaringan retail gitu ya ada beratus-ratus ribu channel yang kemarin gue sempat cerita. Kenapa ada namanya kemitraan atau franchise? Ya, karena setiap kali lu buka, ya kan, lu kan cuma berharapnya dari sini nih, ya kan, keuntungan ini, ya kan. Misalnya untuk buka satu outlet, lu butuh yang 10 juta lah, 5 juta misalnya, atau 20 juta lah ya, 20 juta. Nah, berarti kan lu mesti nunggu ini 2 tahun. Kalau ini setahun misalnya untungnya 10 juta, berarti berarti gue mesti nunggu 2 tahun baru bisa buka outlet lagi. Atau kalau di neraca kan kita bisa lihat nih. Atau lu ada modal di store lagi, nambah lagi 20 juta buat buka lagi, nambah lagi buat 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 apa? Buat buka toko lagi gitu. Atau lu main di hutang, lu pinjem bank gitu ya. Makanya racing fund itu kan ada tulisannya eh, debt dan equity, artinya ada yang sebagian hutang dan ada yang sebagian setoran modal. Asli yang setoran modal dia menggerus saham, dia namanya dilusi atau berkurangnya saham karena jumlah sahamnya semakin banyak yang beredar sehingga semuanya makin kecil porsinya. Nah, itu dan itu juga di apa unicorn kemarin di kakor lu nggak bisa belajar karena banyak yang di skip. Ah, dan kenapa gue bilang artikel ini? Jadi kalau gue mau nambah 2 outlet aja, ya berarti kan gue harus punya 40 juta. 40 juta nih kan, 2 outlet. Ini setiap kali gue buka toko jaringan kopi gitu. Ini dengan asumsi satu toko cuma 20 juta loh, capexnya, capital expenditure. Artinya gue buka tuh kan sewa tempat, ya kan, dekor, nyari karyawan dan lain sebagainya itu kan ada costnya. Yang kalau lu sampai tutup itu sebutnya nanti namanya sunk cost, biaya yang hilang. Bukan opportunity cost ya, opportunity cost beda lagi. Sunk cost itu artinya lu udah buka dan lu harus tutup, itu sunk cost. Atau kayak lu udah riset lah dan gak berguna gitu aja ditumpukan, itu namanya sunk cost. Nah, kenapa gue bilang ini keren si artikel nih ya? Lu kan tadi udah kebayang kan, satu toko 20 juta. Gue setahun untungnya cuma 10 juta. Untuk buka satu toko lagi aja gue butuh waktu 2 tahun. Kalau gue pengen buka 3 toko, gue butuh waktu 6 tahun. Ya, dari satu toko untuk bisa buka 3 toko secara bersamaan. Jadi gue punya 4 toko. Beda kalau oke, gue dapet 2 tahun gue buka lagi. Ntar jadi toko gue jadi 2, mungkin percepatan pendapatannya bisa jauh lebih cepat. Nanti gue buka lagi. Itu lain lagi ceritanya. Gue berasumsi andaikan lu ngumpulin duit dulu baru lu buka 3 toko. Nah, kenapa sih ini keren dan ini luar biasa juga buat pelajaran leadership? Ya kerennya gini, ya. Lu kalau pernah dengar WeWork, kenapa sih gue kemarin kritisi soal goodwill juga? Kalau lu software murni,
itu masih oke. Tapi begitulah ada fixed cost, lu punya cabang, lu punya outlet, lu beli kendaraan, kan lu bisa kebayang nih, sama lu beli kendaraan juga ya. Kalau lu misalnya kita bicara ojol lah ya, lu kan di sini jadi ada aset tetap nih, jadi ada kendaraan misalnya kan. Ini jadi ada mobil, ya kan, atau motor. Ini kan beli gitu. Kenapa software itu menarik? Karena lu nggak perlu beli mobil dan motor ini gitu. Nah, tapi begitu lu main di logistik dan lu punya ini, ya kan? Terus lu punya titik distribusi yang lu punya sendiri, lu kan ngeluarin biaya ini nih, capex-nya nih. Akhirnya jadinya makin besar gitu. Dan sama seperti jaringan kopi tadi, lu buka outlet lagi, itu menurut gua bukan software murni gitu. Jadi kalau dibilang startup gua nggak ngerti. Kadang-kadang gua juga agak rancu sih definisi startup itu sendiri. Apakah lebih ke teknologi ataukah itu bisnis? Ya kan? Kalau dia software masih masuk gua. Nah, WeWork itu hancur. IPO-nya bukan hampir lagi, gagal lah IPO-nya. Dan karena ada di laporan keuangannya ada yang rancu, yang dikritisi oleh banyak orang gitu ya. Yang menurut mereka WeWork tuh bukan perusahaan bukan perusahaan teknologi gitu. Dia nggak bisa scaling sama seperti software. Iyalah, orang dia cuma nyewain tempat itu kan, dia sewa tempat terus diecer lah gampangnya gitu. Gue sewa gedung satu lantai lalu gue sewain satu bangku, kalau gampangnya kayak warnet lah. Lu nyewa tempat jadi 10 meja, terus lu sewain lagi jadi 10 meja gitu. Di sini kerennya adalah dia di hire ya kan baru 2 bulan, dan dia berani kritisi perusahaan ini padahal perusahaan ini perusahaan gede. Dia dia tulis di sini nih, sini ada, WeWork dihargai 10 kali dari semua kompetitornya, ya kan? WeWork nih, ya kan? Karena menurut pengakuan mereka itulah teknologi, perusahaan teknologi. Masalahnya WeWork bukanlah perusahaan teknologi tuh. WeWork adalah orang yang main di real estate, terus dia sewain tuh di ecer dengan harga yang lebih tinggi gitu. Itu sih, ini keren gitu. Jadi lu di hire untuk jujur. Nah, gitu. Ini keren banget nih. Jadi tadi kayak kopi, lu bukan perusahaan teknologi, lu perusahaan kopi. Kalau main di jaringan distribusi dan lu punya outlet, lu bukan perusahaan teknologi, lu perusahaan logistik menurut gua. Itu. Nah, ini keren lah. Dia di hire baru 2 bulan dan dia mengklarifikasi ini. Dan kerennya lagi adalah eh, ya, di sini leadership yang bisa lo ambil adalah WeWork itu untuk membuat dia diakui sebagai perusahaan teknologi, salah satunya kan waktu itu dia akuisisi namanya Meetup. Ya, Meetup tuh sebuah software lah. Kalau di kita mungkin kayak kayak aplikasi ticketing ya, gua nggak tahu, lalu bisa cari sendiri ya. Dan harganya itu sebentar ya, kurang lebih 1,5 triliun atau 1,8 triliun kalau gua nggak salah. Nih, berarti 15 kali 15, 2,2 triliun. Dia di hire dan dalam waktu 2 bulan dia bilang dia harus jujur bahwa ini bukan perusahaan teknologi. Pertama, yang kedua, ini nggak bisa jadi satu nih karena beda segmen. Jadi ini kan dia datang untuk menyelesaikan masalah merger antara Meetup dan si WeWork. Dan
Dia dalam waktu 2 bulan, lu bayangin, lu udah beli perusahaan 2,2 triliun lalu ditutup, jebret. Ini nggak bisa diintegrasiin. Gila gue bilang nih. Yang gue bayangin, leadershipnya kuat banget. Bagaimana dia apa namanya, persuasif dengan semua pemegang saham, baik yang kanan, baik yang kiri, kan? Terus gimana subordinatnya? Kan lo bayangin lo habis ngeluarin duit 2,25 triliun ya kan? Dicoba diintegrasiin biar WeWork ini seperti kayak jaringan kopi yang dikasih apps lalu bilang itu sebuah startup teknologi padahal bukan. Dan dia bilang enggak, ini bukan perusahaan teknologi dan ini kebetulan tidak bisa diintegrasiin dan tidak akan membuat WeWork menjadi sebuah perusahaan teknologi atau tidak akan membuat kedai kopi menjadi sebuah perusahaan teknologi atau membuat perusahaan logistik jadi perusahaan teknologi. Dan kita harus hentikan ini. Lu bayangin, dalam waktu 2 bulan lu datang digaji untuk mengambil keputusan yang berat. 2,25 triliun harus dibuang, kan? I shoot the entire effort down. Gue nggak mau untuk membuat kesalahan yang sama. Jadi lu bisa bayangin bagaimana dia diplomasi dengan pemegang saham, dengan karyawannya, di bawahnya, macem-macem lah, ya kan? Dan nyalinya jangan lupa, ya kan? Lo habis beli, kasarnya lo habis beli, kalau mobil lah lo beli habis Lamborghini, kalau lo cewek mungkin lo sukanya uh, Louis Vuitton, ya kan, Gucci dan lain sebagainya. Tiba-tiba, oh ini nggak bisa jadi satu nih, ya kan? Ini harus dibuang gitu atau harus dipisahkan. Ini dua entitas atau dua barang yang berbeda atau dua struktur yang berbeda yang nggak bisa jadi satu. Jadi ini sih kerennya. Dan saya hubungannya, jadi gua flashback akuntansi bahwa kalau lu perusahaan teknologi lu bisa scaling tanpa cost yang besar. Lu bisa lihat Digital Ocean lah contohnya. Banyak sih kayak WordPress lah ya, 700 karyawan tersebar di seluruh dunia. Terus jaringan kopi, lu perusahaan logistik yang lu punya tempat itu menurut gua juga bukan perusahaan teknologi karena fixed cost lu banyak gitu dan itu berat karena setiap kali mau expand lu harus nunggu apakah setoran modal, pinjam dari bank, atau nunggu dari laba bersih. Beda sama software kan, lu tinggal gedein server, masih kurang lagi set, gedein lagi servernya. Kalau kurang resource ya baru rekrut orang. Kalau 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 lu punya fixed cost gitu ya, lu punya outlet gitu kan, lu mesti bikin outlet aja mungkin udah 1 bulan. Gimana lu mau expand besar-besaran? Dan itu bukan perusahaan teknologi. Beda negara, lu mau expand lagi, banyak lagi prosesnya gitu. Dan si CEO ini, David Siegel namanya, dia berani memutuskan 2,5 2 triliun itu nggak bisa dilanjutkan karena ini dua perusahaan yang berbeda. Yang satu itu bukan perusahaan teknologi dan semua orang harus mengakui itu, sesuatu yang bertahun-tahun selalu di apa ya, bukan diabaikan, nggak mau mengakui bahwa dia bukan perusahaan teknologi. Sementara yang satu perusahaan teknologi dan segmen pasarnya berbeda. Oke, sekian dulu dari gua. Karena baterainya udah mau habis, gua harus stop dulu. Nanti baru gua upload. Nanti kalau ada kurang-kurang lu bisa tulis di kolom komentar. Jadi balik lagi, lu mesti ngerti akuntansi dasar. Jadi lu tahu mana perusahaan yang benar-benar software dan mana yang bukan, dan mana yang berpura-pura atau menginginkan seperti perusahaan software agar harganya bisa 10 kali lipat. Sekian dari gua, nama gua Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor gua 0818 385 925.